Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411038. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan. 1. Pailit, segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang debitur yang telah jatuh tempo. Yang dinyatakan pailit. Siapa saja yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan. Badan hukum yang baik berbentuk PT, Freemark, koperasi, perusahaan negara. Harta warisan. Setiap wanita bersuami istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Seorang debitur hanya dapat dikaitkan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dapat dikaitkan pailit adalah 1. Debitur itu sendiri. 2. Kreditor. 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum. Tata cara permohonan kepailitan. 1. Diajukan secara tertulis oleh seorang advokat. 2. Dalam pasal 6 UU nomor 37 tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepala pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat dan berwenang. 3. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Akibat hukum keputusan kepailitan. 1. Debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. 2. Pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan. 3. Tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan atau pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan kecuali 1. Benda termaksud hewan, perlengkapan alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan pelengkap yang digunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. 3. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Berakhirnya kepailitan. 1. Perdamaian. 2. Insolvensi. Penundaan kewajiban pembayaran utang. 1. Permohonan diajukan oleh debitur atau kreditor sebagai pengadilan dan oleh penasehat hukumnya, disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. 1. Dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan kreditornya. 2. Pengurus wajib mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjukkan hakim pengawas. 3. Biarkan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. 1. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari 1/2 kreditor konkuren
yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. 2. Permohonan penundaan pembayaran akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditornya.